Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama mendengarkan gagasan dari Pak Uki Prayudi dalam menyampaikan sebuah opininya tentang kengawuran Caimin. Kita akan langsung saja untuk membahas videonya. Link original video ada di deskripsi dan let's play this video. Let's go. Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak gagasan Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kita patut bahagia dengan tumbuh kembang demokrasi di Indonesia yang kini berada di rel yang benar. Belakangan udah hampir nggak ada lagi narasi politik yang mengedepankan sentimen identitas, seperti misalnya sentimen agama. Pada pemilu-pemilu sebelumnya misalnya panggung demokrasi kita disesaki dengan sentimen agama. Si Anu paling mewakili Tuhan, rival politik si Anu maka musuh Tuhan, dan lain-lain. Pada pemilu kali ini, kita mulai disuguhkan dengan politik gagasan oleh para partai politik dan tokoh-tokohnya. Terlepas kita setuju dengan gagasan tersebut apa enggak. Pak Prabowo dari Gerindra misalnya, menggagas makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Kemudian Caimin dari PKB yang menggagas BBM gratis. Ada juga dari PSI yaitu layanan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya tertarik untuk bahas gagasan Caimin. Pertama, nggak ada urgensinya BBM untuk digratiskan. BBM gratis gimana nggak ceritanya? ada landasan konstitusionalnya untuk negara ini menggratiskan BBM. Yang menurut sebagian orang bahwa pemerintah memberikan subsidi BBM aja udah dianggap bakar uang. Terlebih Indonesia sudah menjadi net importir BBM karena cadangan minyak kita sudah nggak bisa memenuhi kebutuhan lagi. Negara yang kaya akan minyak bumi sekalipun teman-teman, nggak ada yang menggratiskan BBM. Ngawur nih. Kedua, BBM gratis ini nggak sesuai dengan komitmen pemerintah RI untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Begini, kendaraan pribadi adalah polutan paling besar di DKI Jakarta. Provinsi kota yang beberapa kali menempati posisi puncak sebagai kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Dikutip dari kantor berita bisnis.com, Guru Besar Ilmu Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro, Prof. Sudarto, bilang sektor transportasi masih tercatat menempati urutan tertinggi penyumbang polutan di Jakarta. KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, mengungkapkan sumber polusi udara di ibu kota Jakarta dan sekitarnya berasal dari kendaraan dengan kontribusi 44%. Nah, bukannya membuat kebijakan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum, menggratiskan BBM ini malah kontraproduktif, malah bisa mendorong orang Indonesia untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dan ini jelas ancaman banget buat lingkungan. Seorang aktivis lingkungan hidup cukup senior ya, mentor saya, yaitu Mas Agus Sari, mengatakan justru idealnya apapun yang merusak lingkungan nggak boleh disubsidi. Justru seharusnya dikenakan cukai akibat kerusakan yang ditimbulkan. Seperti misalnya kayak rokok dan alkohol. Nah, poin berikut saya adalah terkait ruang fiskal. Misalnya nih ya, yang digratiskan hanya BBM Pertalite. Misalnya, menurut laman resmi Kementerian SDM, penggunaan Pertalite pada tahun 2021 aja itu udah 23 juta kiloliter. Nah, misalnya Pertalite digratiskan, misalnya ya, 23 juta kiloliter atau 23 miliar liter dengan harga Pertalite hari ini ya, yaitu 10.000 per liter, maka negara harus menambah lagi subsidi sebesar 230 triliun rupiah di luar subsidi dan kompensasi BBM yang hari ini udah digelontorin oleh APBN. Pada tahun 2023 aja yang masih berjalan ini nih, APBN udah ngegelontorin 338 triliun rupiah untuk subsidi BBM. Jadi, selain urgensinya nggak jelas, manfaat jangka pendek dan jangka panjangnya juga nggak ada. Pijakan konstitusionalnya juga nggak jelas. Dampak lingkungannya malah merusak. Dan terakhir, uangnya dari mana Caimin? Jangan-jangan gara-gara gabung sama Pak Anies yang sering ngawur ya, Caimin jadi ikut ngawur juga nih. Iya, nggak heran Sementara lagi layanan ya. kesehatan Ngawur gratis ya. atau BPJS gratis yang diusung oleh PSI justru sebaliknya.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN ya, itu dilandaskan pada UUD 1945, pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2, yang berarti ini adalah perwujudan semangat keadilan sosial di bidang kesehatan, yaitu pemenuhan hak mendapatkan layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kalau konstitusi sudah mengatakan bahwa layanan kesehatan adalah hak, maka untuk rakyat mengakses haknya tersebut tidak boleh ada syarat transaksi. Benar. Yang dalam hal ini adalah iuran. Apalagi sistem kepesertaan berbasis iuran ini di lapangan melahirkan dikotomi pasien, yaitu pasien BPJS dan pasien non-BPJS. Adanya pemisahan layanan dua kelompok ini ketika mengakses layanan kesehatan pada FKTP seperti puskesmas ya, dan FKRTL seperti ya misalnya rumah sakit lah, kerap juga melahirkan diskriminasi di lapangan seperti antrean, kualitas layanan, dan lain-lain. Litbang Kompas yang bilang bahwa separuh orang Indonesia mengeluhkan diskriminasi layanan di fasilitas kesehatan. Teman-teman, kalau sistem kepesertaan BPJS berbasis iuran ini dihapus, maka dana yang harus disiapkan adalah dana untuk tutupi biaya klaim. Biaya klaim ini setiap tahun berubah-ubah. Simulasi aja lah ya. Pada 2022, biaya klaim BPJS adalah 113 triliun rupiah secara keseluruhan. Nah, pada tahun yang sama, pemerintah RI udah mengeluarkan biaya 62,5 triliun rupiah untuk BPJS PBI ya, Kartu Indonesia Sehat dan lain-lain. Praktis dibutuhkan pembiayaan sekitar ya ekstra 51 triliun rupiah lagi untuk menutupi sisanya plus uang operasional BPJS yaitu sekitar 1,5 triliun rupiah. Nah, 51 triliun rupiah ini dapat dianggarkan dari pengalokasian khusus PPN dan PPNBM sebanyak 1 ya dari 11% yang biasanya kita bayar setiap kita transaksi. Penerimaan negara teman-teman melalui PPN dan PPNBM pada 2022 itu sebesar 687 triliun rupiah. Nah, kalau kita ambil 1% yang dari 11% tadi ya, kita udah dapat 62 triliun lebih dan itu sudah lebih dari cukup untuk membiayai BPJS gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Yes. Terus apalagi Itu keuntungannya kalau sistem kepesertaan BPJS berbasis iuran ini kita ganti dengan sistem kepesertaan BPJS berbasis kewarganegaraan. Pertama, layanan BPJS nggak lagi bersifat terlokalisir, tapi nasional. Kedua, seluruh WNI dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala masalah administratif lagi. Yes, benar sekali. Ketiga, BPJS yang saat ini mengurus mulai dari kepesertaan hingga layanan, apabila sistem kepesertaan ini dihapus, dapat memfokuskan seluruh sumber dayanya untuk meningkatkan layanan. Akhir kata, mengutip seorang mantan gubernur Illinois, Amerika Serikat yang cukup kontroversial ya, Rod Blagojevich. Dia bilang, healthcare is not a privilege, it's a right. It's a right as fundamental as civil rights. It's a right as fundamental as giving every child a chance to get a public education. Memang pintar sekali Bang Uki ya. Jadi pemerintah saya pikir harus mendengarkan gagasan dari Bang Uki soal BPJS Kesehatan tadi. Yang dimana itu adalah hak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terkait dengan Caimin ya, itu benar-benar sangat ngawur dan bikin jengkel mendengarnya. Teringat dengan janji Anies yang hanya mulut manisnya saja yang tanpa memberikan suatu bukti fakta. Itu rekam jejaknya sangat jelas ya. Mana kalian ingat dia pernah mengatakan waktu kampanye, mana air hujan jika dialirkan ke laut itu melanggar sunatullah Allah katanya. Air seharusnya turun ke bumi, jadi dia harus menggali sumur resapan. Di mana-mana katanya negara melakukan hal itu. Tapi nyatanya apa? Dia akhirnya alirkan ke laut juga. Itu kan hanya omong kosong doang. DP 0%. Wah, masyarakat tentunya sangat antusias. Wah, kita akan mendapatkan rumah dengan DP 0%. Asik nih. Akhirnya lapangannya itu kan terbukti hanya surga telinga saja. Dan ini gimana mau gratiskan BBM? Ini benar-benar hanya bacor doang, hanya ngomong doang tanpa memikirkan dampak setelahnya. Yang penting masyarakat telinganya enak mendengar, ada harapan akhirnya BBM gratis. Kan mereka berpikir bahwa bagaimana kita kan melihat situasi sekarang ini di saat BBM naik 1.000 masyarakat demo. Bagaimana kalau kita janjikan mereka BBM gratis, pasti mereka akan mendukung kita. Karena kan BBM gratis dapat di mana? Negara mana yang memberikan? Sedangkan negara penghasil minyak terbanyak pun tidak menggratiskan BBM. Ini Caimin datang-datang, nggak ada angin, nggak ada hujan, memberikan gagasan gratis BBM. Itu kan ngawur namanya. Benar-benar ngawur.
Ya, itu pasti hanya akan membuat surat telinga dan mereka akan mendapatkan calon pemilih dari orang-orang yang malas kerjanya, yang mau taunya hidupnya disediakan semuanya oleh pemerintah dan sebagainya. Ya, orang-orang seperti itu pasti akan tergiur oleh janji manis palsu yang disajikan oleh. Dia berjanji BBM gratis itu, kita lihat saja nggak bakalan, ketika pun kalaupun ya, eh, amit-amit jangan sampai dia memimpin. Kalaupun dia memimpin, nggak bakalan ada BBM gratis. Percaya, itu melanggar semua hukum yang ada. Oke guys, ya bagaimana pendapat kalian soal gagasan yang sangat ngawur dari Caimin? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky pamit, see you at God bless. Bye guys.